Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello lovers, aku Dona. Akhirnya aku kembali lagi setelah 1 bulanan nggak upload video dan masih menyisakan hutang kisah sama kalian, yaitu kisah cintanya para capres. Karena ya kemarin baru 2 orang capres yang aku bawain kisah cintanya, jadi masih ada satu lagi kisah cintanya capres kita, yaitu Capres 03, Bapak Ganjar. Nah, biarpun momennya itu udah basi, udah lewat pemilu, bahkan udah diumumin hasilnya, tapi aku harap kalian tetap mau dengerin kisah cintanya Capres 03 ini. Kisah cintanya Pak Ganjar. Karena ya, kisah ini tuh murni untuk entertain, untuk hiburan aja, dan untuk informasiin kalian gimana sih kisah cintanya Pak Ganjar ini. Nah, jadi sama seperti video sebelumnya, aku nggak bisa mastiin kalau informasi yang aku sampaikan di video ini itu valid 100%. Jadi untuk kalian yang tahu informasi yang sebenarnya, boleh langsung komen di kolom komentar. Nah, by the way, untuk kalian yang mau kisahnya dibawain di channel YouTube aku, boleh langsung kirimin ke email yang ada di description box. Tulis aja apa adanya dan semampu kalian. Oh ya, nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita ke kisahnya. Let's check it out. Ya, ngomongin kisah cintanya Pak Ganjar dan Ibu Siti Atikoh, atau kita panggil aja Ibu Atikoh, ini pasti udah terbayang sama kita kalau ini adalah salah satu pasangan yang menjadi couple goals kita, karena mereka ini terlihat harmonis dan romantis. Sering kita lihat di media sosial beliau berdua ini, ya kan? Tapi gimana sih awal mula kisah cinta mereka ini bersemi? Jadi, kisah cinta mereka ini bermula dari KKN, yaitu pada tahun 1994 di Tumanggung. Disinilah awal kisah cinta mereka dimulai. Jadi, pertama kali itu, jadi pertama kali itu yang jatuh cinta, yang mengaku bukan menyatakan ya, mengaku kalau jatuh cinta duluan itu adalah Bu Atikohnya. Bu Atikoh sendiri mengaku kalau dia ini love at the first sight sama Pak Ganjar. Kenapa? Karena dia tengok waktu KKN itu, Pak Ganjar ini sangat memperlihatkan sosoknya yang memiliki jiwa kepemimpinan, habis itu mengayomi, pandai bergaul sama masyarakat sekitar waktu KKN itu. Jadi Bu Atikoh ini merasa kayak jatuh hati gitu ya, dan ya tambah Pak Ganjar ganteng gitu ya kan. Jadi Bu Atikoh duluan yang mengaku kalau dia ini yang pertama kali jatuh cinta. Tapi bukan dia yang ngungkapin pertama ya, bukan dia yang confess pertama. Lalu Pak Ganjar sendiri juga bilang kalau dia udah ada kayak rasa gitu ya kan. Kayak klik, oke, dia ini kayaknya bisa diajak untuk menjalin hubungan gitu. Kira-kira gitulah ya kan. Dah, jadilah setelah KKN ini, Pak Ganjar duluan yang confess sama Bu Atikoh kalau beliau mau menjalin hubungan. Gimana sih Pak Ganjar ini confessnya? Bu Atikoh bilang nggak ada kata-kata romantis, nggak ada kayak rayuan gombal atau kasih bunga atau apa, itu nggak ada. Jadi Pak Ganjar ini cuman datang bilang, aku mau menjalin hubungan, semoga kita berjodoh. Udah, gitu aja. Gak ada embel-embel kalau bulan bintang dan segala macamnya tuh gak ada. Jadi so simple to the point. Ya karena Bu Atikoh udah merasa tertarik gitu ya kan. Jadilah mereka berdua ini jadian setelah momen KKN itu. Nah, fun fact-nya, Pak Ganjar ini udah pernah confess, tapi baru ini ya menjalin hubungan, pernah confess sama 2 orang perempuan sebelumnya dan ditolak. Baru ini diterima gitu ya kan. Dah, waktu berjalan mereka menjalin hubungan pacaran seperti pasangan-pasangan pada umumnya. Ini apa sih? Kemudian mereka berdua ini adalah pasangan yang sama-sama effort dalam hubungan mereka ini.
Jadi aku mau ceritain effortnya Bu Atikoh dulu. Effortnya Bu Atikoh dalam hubungan mereka ini adalah sewaktu Pak Ganjar pulang KKN kan nyusun skripsi ya kan. Oh ya, Pak Ganjar ini 3 tahun senior di atas Bu Atikoh. Mereka ini kuliah di universitas yang sama, yaitu Universitas Gadjah Mada. Nah, jadi waktu Pak Ganjar ini menyusun skripsi, tiba-tiba kakaknya Pak Ganjar ini sakit yang lumayan parah dan harus dirawat di rumah sakit selama berhari-hari atau berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan ya. Jadi kan Pak Ganjar nggak bisa nih nemenin kakaknya, ngurusin kakaknya di rumah sakit karena harus ngejar skripsinya gitu kan. Nah, disinilah Bu Atikoh nih mengambil perannya Pak Ganjar dalam menjaga, mengurusin, bahkan bawain makanan untuk kakaknya Pak Ganjar yang sakit ini. Bukan 1 hari, tapi ya selama kakaknya sakit gitu kan. Jadi disinilah Pak Ganjar nih mulai kayak memang aku nggak salah pilih gitu kan. Disinilah effortnya Bu Atikoh. Kalian bayangin aja berbulan-bulan ngerawat calon kakak ipar gitu ya. Calon nih, bahkan belum calon ya, masih pacaran ya kan. Dan dengan tulus beliau mau merawat kakaknya Pak Ganjar gitu kan. Dah, kemudian ada kemudian dari sisi Pak Ganjar, effortnya Pak Ganjar ini, mereka berdua ini bukan pernah ya, lama menjalin hubungan LDR-an. Karena setelah lulus kuliah, Pak Ganjar harus kerja di Jakarta sebagai HRD gitu kan. Jadi ya harus LDR karena Bu Atikoh masih kuliah waktu itu. Suatu hari Pak Ganjar dan Bu Atikoh ini udah janjian mau ngedate. Tapi tiba-tiba motornya Pak Ganjar ini mogok. Dan di situ nggak ada malam itu nggak ada transportasi umum lagi. Jadi dan mau ngabarin juga nggak bisa langsung ngabarin gitu kan. Jadi karena nggak mau ngecewain Bu Atikoh, Pak Ganjar ini goes sepeda dari Bantul ke Pogoh. Di situ disebutin kalau beliau ini goes selama 2 jam. Dan kalian tahu, setelah sampai ke kosannya Bu Atikoh, ternyata Bu Atikoh ini punya jam malam. Jadi semua anak kos tuh harus balik jam 9 malam. Jadilah Pak Ganjar dan Bu Atikoh ini cuma punya waktu 12 menit aja untuk ngedate setelah menempuh jarak 2 jam itu tadi. Luar biasa effortnya ya kan. Nah, setelah melalui hubungan mereka yang lumayan panjang gitu ya, 6 tahun loh kan. 6 tahun dan akhirnya Pak Ganjar memantapkan diri untuk menikahi Bu Atikoh pada tahun 1999, tepatnya pada tanggal 25 September. Nah, selang 2 tahun pernikahan, mereka dikaruniai seorang anak yang sering kita tahu, yaitu Alam Ganjar. Dan ini adalah anak pertama dan satu-satunya mereka yang lahir pada tanggal 14 Desember tahun 2001. Dan sekarang anaknya udah kuliah. Anak tunggal mereka sudah kuliah di UGM juga, melanjutin seperti Pak Ganjar dan Bu Atikoh. Udah gitu aja kisah cintanya. Aku rasa udah cukup dan udah bisa melunasi hutang aku ya. Dan thank you for watching. So sorry kalau banyak kesalahan. Kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. See you on the next video. Don't forget for like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye lovers.